A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tujuan saya membuat video ini merupakan tugas kuliah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami Al-Ustadz Radinal Mukhtar Rahab SHI MPD. Ini saya akan mengkaji atau meringkas dan mengambil poin-poin penting di jurnal Irwan Malik Marpaung yang berjudul tentang konsep ilmu dalam Islam. Jenis jurnal ialah Ta'dib, volume 6 nomor 2 Desember 2011. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu dan derivasinya muncul berulang kali dalam Al-Quran dan menempati posisi kedua setelah kata tauhid. Al-atas menunjukkan bahwa al-ilmu menempati posisi yang paling penting dalam Islam berdasarkan fakta bahwa Al-Quran menyebutkannya lebih dari 800 referensi. Dalam Sahih Bukhari bab ilmu, ilmu disandingkan dengan bab iman. Hal ini menunjukkan betapa konsep terpenting dan komprehensif yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah adalah ilmu setelah iman. Namun seiringnya berjalan waktu, masuknya pengaruh-pengaruh barat Eropa, itu menyebabkan kita umat muslim lupa akan ilmu. Ini di dalam jurnal ini penulis mengemukakan definisi ilmu dan kaitannya dengan pandangan hidup, sumber, metode, klasifikasi, dan tujuan memperoleh ilmu dalam Islam. Masuk kita yang pertama yaitu definisi ilmu. Secara etimologis, kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-ilm, yang berarti mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya. Badar ad-Din Al-Aini mendefinisikan bahwa ilmu secara bahasa merupakan bentuk masdar dari pecahan kata kerja alima yang berarti tahu. Ini tidak sedikit atau bahkan banyak yang telah dilakukan para pemikir muslim terdahulu untuk mendefinisikan kata ilmu. Adapun yang pertama ialah menurut Ar-Raghib Al-Isfahani dalam Mufradat Al-Faz Al-Qur'annya, ilmu didefinisikan sebagai persepsi akan realitas sesuatu atau al-ilmu idrakus syai' bihaqiqatihi. Ini berarti bahwa hanya memahami ilmu kualitas, misalnya bentuk, ukuran, berat, volume, warna, dan properti lainnya dari suatu hal, itu bukan merupakan ilmu. Adapun definisi kedua itu diajukan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang menggambarkan ilmu sebagai pengetahuan akan sesuatu sebagaimana adanya. Ma'rifatus syai' ala ma huwa bihi. Pada definisi ini, untuk mengetahui sesuatu adalah dengan mengenali sesuatu sebagaimana ia. Artinya, ilmu adalah pengakuan, merupakan keadaan pikiran, yaitu suatu kondisi di mana sebuah objek tidak lagi asing bagi seseorang sejak objek itu diakui oleh pikiran seseorang. Definisi lain ditawarkan oleh pemikir yang dikenal sebagai ahli logika Athir ad-Din Al-Bahari. Ia menegaskan bahwa ilmu adalah sampainya gambar maupun abstraksi dari suatu hal dalam akal subjek. Husulu surati syai' fil aqli. Pemaknaan ini menjelaskan bahwa upaya mengetahui suatu objek adalah membentuk ide tentang objek tersebut. Untuk memiliki gambaran ini diwakili dalam pikiran. Menurut al-atas, definisi terbaik atas ilmu adalah sampainya makna dalam jiwa serta sampainya jiwa pada makna. Al-ilmu huwa husulu makna syai' fi nafsi wa husulun nafsi ila makna syai'.
Satu hal yang jelas pada definisi ini, ilmu adalah tentang makna. Berangkat dari makna ilmu sebagaimana yang didefinisikan oleh al-atas, jelas bahwa dalam worldview Islam atau pandangan hidup, ilmu berkaitan erat dengan iman, akal, dan takwa. Ilmu tidak hanya merupakan suatu sistematis, tetapi juga ilmu merupakan suatu metodologi, di mana metodologi yang hak tentu tidak akan bertentangan dengan yang hak. Mungkin kita bertanya pada diri kita atau terlintas dalam pikiran, adakah suatu sumber dari ilmu? Bagaimanakah kita mendapatkan ilmu? Di sini al-atas menyatakan ilmu dapat diperoleh melalui 4 jalan. Nah, yang pertama itu panca indera yang sehat. Yang kedua ialah khobar benar dan otoritatif. Nah, di sini khobar tersebut dibagi menjadi 2, yakni mutlak yang meliputi otoritas ketuhanan yang berasal dari Al-Quran dan otoritas kenabian yang berasal dari Rasulullah. Sedangkan yang nisbi atau relatif authority meliputi kesepakatan ulama dan khobar dari orang terpercaya secara umum. Adapun yang ketiga, akal yang sehat atau sound reason. Yang keempat ialah ilham, intuition. Dan demikian ilmu dari Allah yang sampai pada manusia melalui 4 jalan sebagaimana yang dikatakan oleh al-atas tadi, ditanggapi oleh akal sebagai realitas ruhani dalam kalbu manusia, sekaligus yang mengendalikan proses kognitif manusia. Lepas dari keterbatasan potensi yang dimiliki rasio, dalam proses pencariannya dibutuhkan pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Nah, pembatasan-pembatasan ini kita sebut sebagai klasifikasi ilmu itu sendiri. Menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu agama itu dalam 2 kelompok. Yang pertama terpuji, mahmud, dan yang kedua tercela, madmum. Yang dimaksud dengan ilmu agama tercela adalah ilmu yang tampaknya diarahkan kepada syariah, tapi nyatanya menyimpang dari ajaran-ajarannya. Sedangkan ilmu agama terpuji dikategorikan wajib kifayah. Dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama ilmu usul. Nah, itu berdasarkan dasar-dasar, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Yang kedua furu', masalah-masalah sekunder atau cabang, yaitu masalah-masalah fikih. Yang ketiga ialah studi pengantar akidah, sorof, nahwu, bahasa Arab, dan lain-lain. Adapun yang keempat ialah studi-studi pelengkap, yaitu membaca dan menerjemahkan Al-Quran. Konsep klasifikasi ilmu yang telah dimukakan oleh Imam Al-Ghazali dapat dinilai sebagai pendapat yang saling menguatkan dan melengkapi. Dan kesemua pandangan tersebut sangat erat kaitannya dengan pandangan hidup Islam atau worldview Islam dan sejalan dengan epistemologi Islam. Uraian yang kita paparkan tadi dapat kita simpulkan betapa Islam sebagai peradaban sangat menaruh perhatian besar pada ilmu. Karena kata Rasulullah, man arodat dunya alaihi bil ilmi. Siapa yang inginkan dunia, maka ialah haruslah ia dengan ilmu. Wa man arodal akhirah alaihi bil ilmi. Dan siapa yang inginkan akhirat, haruslah dengan ilmu. Wa man aroda kilahuma, kata Rasulullah. Siapa yang inginkan keduanya, alaihi bil ilmi, haruslah dengan ilmu. Oke, mungkin inilah yang dapat saya jelaskan atau saya ambil kesimpulan yang penting dari jurnal Ustadz kita, Ustadz Irwan Marpaung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.